Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuke Dwi Fitrianti dengan NIM 1859163. Jadi di sini saya berasal dari PGMI 6D. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau pengembangan RPP, di mana saya ingin menyelesaikan tugas saya mengenai mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi di sini terdapat beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai hakikat dari RPP. Nah, menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses RPP, yaitu merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, di mana RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, yang kedua, ini mengenai landasan pengembangan RPP. Nah, landasan pengembangan RPP itu sendiri terdapat pada nomor 19 tahun 2005 pasal 20, ini tentang perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang ketiga yaitu adalah prinsip pengembangan RPP. Jadi di sini ada beberapa prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, ini RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus. Kemudian yang kedua, RPP mendorong partisipasi dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, RPP juga sesuai dengan tujuan kurikulum K13. Kemudian yang keempat, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, yaitu adanya proses pembelajaran dalam RPP itu dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Yang keenam, yaitu RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus, di mana telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, yaitu prinsipnya, yang ketujuh merupakan RPP itu disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian prinsip yang kedelapan, yaitu RPP itu disusun sesuai dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang kesembilan, yaitu RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik yang positif, penguatan, pengayaan, remedial, dan umpan balik. Kemudian itu mengenai prinsip dari RPP. Kemudian yang keempat itu ada komponen RPP. Nah, komponen RPP ini sendiri menurut Permendikbud nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, di mana ini terdiri yang pertama dari identitas mata pelajaran, kemudian juga ada standar kompetensi, yang kemudian ada kompetensi dasar, kemudian selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian juga ada tujuan pembelajaran, ada materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, dan yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini terdiri dari pendahuluan, inti atau isi, dan yang terakhir penutup. Kemudian ada juga penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu mengenai rambu-rambu pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa rambu-rambu pengembangan RPP,
Yang pertama ini adalah RPP itu dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis. Yang ketiga, RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Yang keempat, yaitu guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan, di mana ini disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Nah, itu tadi mengenai rambu-rambu pengembangan RPP. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai yang pertama tadi ada hakikat dari rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga ada landasan pengembangan rencana pembelajaran, yang ketiga ada prinsipnya, yang keempat ada komponen, dan yang terakhir ada rambu-rambu pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.